Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada video ketiga ini kita mengambil rumusan masalah yang ketiga, yaitu mahasiswa melakukan uji beda, metode atau media pengajaran dan uji efektif dengan pretest dan post-test di kelas eksperimen. Setelah tadi kita melakukan uji di kelas kontrol, nah untuk kali ini kita akan melakukan uji di kelas eksperimen. Nah, kita kembali ke SPSS-nya ini. Sebelum melakukan uji beda, kita harus melakukan uji normalitasnya terlebih dahulu untuk menentukan apakah kita melakukannya dengan uji parametrik atau melakukannya dengan uji non-parametrik. Langkah yang pertama yaitu kita pilih analyze, kemudian kita pilih deskriptif, kemudian kita pilih explore, kemudian pada pretest dan post-testnya ini kita masukkan ke dependent list. Kemudian kita pilih plot. Untuk normality-nya ini kita centang. Kemudian kita klik continue. Kemudian oke. Nah, ini merupakan output dari uji normalitas menurut Dahlan pada tahun 2010 itu. Jika jumlah datanya kurang dari 50, kita menggunakan Shapiro-Wilk di kelas eksperimen. Dan pretest didapatkan signifikansinya. Untuk signifikansinya didapatkan 0,09. Nah, ini ya, 0,09 pada pretest eksperimen. Nah, 0,09 itu lebih kecil daripada 0,05, maka untuk pretest eksperimen ini tidak normal. Sedangkan untuk signifikansi kelas eksperimen pada post-testnya ini signifikansinya didapat 0,018. Itu juga lebih kecil daripada 0,05, maka untuk kelas eksperimen ini pada post-test tidak normal. Nah, dari kedua data ini didapat data yang tidak normal ya, maka tidak bisa menggunakan uji parametrik, tetapi kita menggunakan uji non-parametrik karena sampelnya berpasangan atau dependen. Kita menggunakan uji Wilcoxon. Untuk melakukan uji Wilcoxon, kita kembali ke SPSS-nya, kita pilih analyze, kemudian kita pilih non-parametrik, kemudian kita pilih yang legacy dialog, kemudian karena kita akan melakukan uji beda dua sampel yang dependen, maka kita pilih yang two relate sample. Kemudian kita masukkan pretest eksperimen dan post-test kelas eksperimen. Setelah itu kita pilih masukkan eksperimen dan postnya juga kita masukkan ya. Kemudian kita pilih Wilcoxonnya kita centang. Pada optionnya di deskriptifnya juga kita centang, kita continuekan. Ini jangan lupa tipe tesnya di Wilcoxon ya. Kalau sudah kita klik OK. Nah, hasil tes statistik dari uji Wilcoxon ini didapat ini ya, didapat signifikansinya itu 0,69. Nah, 0,069 itu lebih 0,0969 itu lebih besar ya daripada 0,05, maka hipotesisnya ditolak. Sehingga kita bisa membuat kesimpulannya bahwa apakah ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan post-test pada kelas yang menggunakan AR untuk pembelajaran biologi? Jawabannya tidak. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan post-test pada kelas yang menggunakan media AR untuk pembelajaran biologi. Nah, selanjutnya, apakah perlu melakukan uji N-gain? Jawabannya tidak perlu karena tidak ada perbedaan. Jika ada perbedaan, perlu melakukan uji N-gain. Setelah kita melakukan uji beda dua sampel dependen dengan uji non-parametrik, ya ini menggunakan uji Wilcoxon. Nah, sekarang kita berasumsi lagi nih, ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai pretest dan post-test pada kelas eksperimen, yakni dalam hal ini menggunakan media AR. Nah, caranya kita kembali ke SPSS, kita pilih analyze, kemudian kita pilih yang compare mean, kemudian pirate sample t-test, kemudian kita masukkan pretest eksperimen dan post-test eksperimennya. Kemudian kita pilih option. Kalau sudah, kita okekan. Nah, nilai signifikansinya kita lihat ya.
nilai signifikansinya didapat di sini 0,102. Nah, seperti yang kita ketahui 0,102 itu lebih besar daripada 0,05. Maka dapat dipastikan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan. Perbedaan yang signifikan dengan kata lain hipotesisnya ditolak. Nah, sekarang kita berasumsi nih bahwa ada bedanya nih, maka kita melakukan uji n-gen kembali. Cara melakukan uji n-gen, kita dapat kembali melihat rumusnya. Ini rumus n-gen yaitu sama dengan skor post-test dikurang skor pre-test dibagi skor ideal dikurang skor pre-test. Nah, kita kembali ke SPSS-nya lagi. Ini kita lakukan dengan cara transform, kemudian kita pilih compute variable, kemudian pada target variabelnya di sini kita ketik post kurang pre. Ini ya. Post kurang pre. Oke, kemudian maka post eksperimen di sini post eksperimen kita masukkan dikurang pre-test eksperimen. Kalau sudah kita masukkan lagi, kemudian kita klik OK. Oke, sudah compute, kita cek post kurang pre sudah masuk ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan transform lagi, kemudian kita pilih yang ini kita ganti ya. Tadi kalau tadi post kurang pre, maka yang selanjutnya ini ideal kurang pre. Postnya ini kita ganti jadi ideal. Ideal kurang pre. Nah, dengan asumsi tadi itu kita masukkan di sini idealnya itu 100 ya. 100 dikurang pre-test eksperimen. Kita masukkan ya, 100 dikurang pre-test eksperimen. Kemudian kita okekan. Oke, execute. Kemudian kita lihat. Nah, sekarang idealnya sudah masuk. Dan selanjutnya kita akan buat n-gen-nya, yaitu transform. Kemudian kita pilih compute variable. Ini n-gen-nya, sudah kita ketik n-gen. Kemudian ya, sesuai dengan rumusnya ya, post kurang ini post kurang pre, kemudian dibagi ideal kurang pre, kemudian oke. Sudah execute, kita cek. Nah, n-gen-nya di sini sudah kita dapatkan ya. Selanjutnya kita akan mengubah bentuk n-gen-nya ini dalam bentuk persen, sama seperti tadi. Caranya kita pilih transform, compute, n-gen-nya tinggal kita tambahin persen, n-gen kita tambahin persen, kemudian rumus n-gen-nya itu kita masukin aja. Ini kita hapus dulu. N-gen kita kalikan, n-gen kita masukkan, kita kalikan 100. Nah, kalau sudah kita klik OK. Sudah execute, kita cek. Nah, ini udah hasil persennya. Selanjutnya kita akan buat statistik deskriptifnya ya, deskriptifnya. Caranya pilih analyze, pilih deskriptif statistik, kemudian kita pilih yang deskriptif. Kemudian n-gen dan n-gen persennya ini kembali kita masukkan ke variabel. Kemudian kita klik OK. Kalau sudah, kita lihat hasilnya. Untuk hasilnya ini minus ya, di min-nya ya, minus. Nah, ini karena kita berasumsi bahwa plus. Kenapa minus? Karena tidak ada bedanya. Kita kan hanya berasumsi saja, maka ini kita anggap plus. Maka untuk n-gen-nya misalnya sebesar 0,12.
Nah, itu kan kalau kita lihat dari tabel ini tadi itu berada di klasifikasi rendah di sini ya. Nah, maka kategorinya dikatakan rendah, sedangkan penafsiran untuk efektivitasnya itu kita lihat lagi di sini sebesar 12,14%. 12,14% itu persentasenya di bawah 40, maka dianggap tidak efektif karena di bawah 40 di bawah 40. Nah, begitulah tadi cara untuk mengetahui endgame-nya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.